Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan saya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada negara Melayu, negara Malaysia. Nah, sebenarnya seorang atuk jin itu adalah seorang perantara terhebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang pemandat, pemandat terhebatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para perantara terhebatnya Allah taala, dari mulai perantara atuk Adam sampai ke atuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah ke para perantara fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan cerita, dari jalan cerita pemandatan kepada saya, dari jalan cerita pemandatan kepada saya, memanglah atuk jin tak berapa pandai untuk melakukan pemandatan terhadap status sosial di fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi atuk jin itu adalah seorang perantara terhebatnya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan pemandatan terhadap status sosial fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala dan status sosial di para atuk Nabi, dari mulai atuk Adam sampai ke atuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itulah yang dilakukan atuk jin. Dia tak berapa pandai untuk melakukan pemandatan. Sepertinya pada pemandatan atuk Adam. Terlebih dahulu, menurut cerita pemandatan atuk Adam, terlebih dahulu atuk Adam itu terletak di Nusantara. Terletak di Nusantara. Lepas tu atuk jinnya masuk ke dalam tubuh atuk Adam. Tapi sama-sama untuk membagikan Allah Taala tu sama-sama tak pandai untuk tak pandai berbahasa. Sama-sama tak pandai berbahasa. Jadi macam kalau tak pandai secara kepribadian, berarti akan terjadi pergaduhan. Seperti itu. Makanya banyak sekali permasalahan yang terjadi antara atuk Adam dengan atuk jin. Kenapa? Karena sama-sama tak pandai untuk membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagus pemandatan seperti saya di status sosial fisabilillah lah, saya tengok kan atuk jin dapat berbahasa Melayu Tamiang Hulu. Jadi atuk jin hanya pandai berbahasa Melayu Tamiang Hulu. Di awal pemandatan yang atuk jin lakukan, dia memang tak baiklah, tapi saya perbetulkan. Di awal pemandatan kepada saya memang tak baiklah, tapi saya perbetulkan. Teruslah sampai dia kata saya adalah seorang fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanafi adalah seorang fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuk Hanafi berwarna kertas putih. Lepas tu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwarna nur. Lepas tu perantara yang lainnya berwarna hitam. Itulah yang terjadi pada perantara terhebat Allah Subhanahu wa taala, dari zaman atuk Adam ke zaman baginda, ke zaman fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala yang terjadi. Kesemuanya berwarna hitam, dari atuk Adam sampai ke atuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwarna nur. Lepas tu atuk fisabilillah berwarna hitam.
Lepas tu Hanafinya berwarna kertas putih. Itulah perbedaan. Jadi yang terbaik adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi atul jin bukan diciptakan Allah Subhanahu wa taala salah di mata engkau semua. Umat baginda ya ataupun salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nak mengartikan atau jin dan perantara gaib salah di mata engkau, wahai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika engkau mengartikan salah, engkau akan tercekik mati 21 keturunan. Saya telah mensiarkan keadaan ini. Engkau anggap salah ya para perantara, baik perantara gaib dan ataupun perantara pemutus keadaan ya. Engkau akan tercekik mati 21 keturunan. Jangan nak mempermainkan Islam. Jangan nak mempermainkan ya para perantara terhadap Allah Subhanahu wa taala. Engkau umat. Ya, engkau umat. Saya adalah pemutus permasalahan perantara terhadap Allah Subhanahu wa taala. Engkau nak main-main dengan umat. Aku padamkan kepribadian engkau, aku nerakakan ke dunia dan aku nerakakan ke akhirat. Jadi jangan nak main-main umat dengan perantara. Kau nak try, I try you. I try padamkan kepribadian engkau dan engkau akan aku nerakakan ke dunia ini dan ke akhirat ini. Jadi umat jangan nak coba-coba menyepelekan perantara. Perantara akan cuba-cuba padamkan kepribadian engkau, baik secara pribadi dan secara umum di keluarga engkau. Dengar para umat, ya, perantara terlalu berlembut sangat dengan umat macam babi pukima anjing. Kau dengar umat, ya? Saya adalah seorang fisabilillah, penjaga bumi Allah dari kemungkaran menuju kemakrufan. Jika umat menyepelekan perantara, maka perantara akan putuskan baik perantara fisabilillah ataupun perantara Nabi dan perantara atau gaibnya Allah Subhanahu wa taala akan padamkan kepribadian engkau secara pribadi dan padamkan kepribadian engkau secara keluarga. Nerakakan engkau ke dunia, nerakakan engkau ke akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.